kuantitatif kalian bisa menentukan apakah skalanya rasio, apakah ordinal atau interval. Nanti di dalam PPT definisi operasional ini tidak perlu dibuat, nggak perlu, tapi kalian harus tahu caranya karena dalam penyusunan tugas akhir maupun skripsi akan selalu ada definisi operasional. Untuk apa? Untuk membatasi masalah yang mau kita ukur. Ya, kalau orang baca alignment postur, semua orang kan mengalami alignment postur, tapi penelitian ini hanya mengambil pasien umum saja. Jadi ada definisinya. Contoh lagi, misalkan, nah ini pendidikan. Pendidikan juga luas kan? Mau pendidikan apa? Formal, informal, semuanya bisa diukur. Tapi di sini di state bahwa pendidikan dinilai berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki responden. Oh, berarti pendidikan formal. Gitu. Cara lihatnya dari mana? Kuesioner, dilihat tidak lulus, SLTP lulus, SMA lulus, S1 lulus, S2 lulus, dan seterusnya. Itu adalah definisi operasional. Jadi definisi operasional itu akan membantu peneliti memberikan batasan atau arti dari suatu variabel, supaya orang lain yang baca penelitian kalian tahu batas yang kalian teliti itu sampai mana. Dan poin terakhir, ada pertanyaan? Kalau misalnya tadi terkait kriteria eksklusi, kalau misalnya di suatu populasi yang besar kita sebut lebih dari 100 gitu misalnya, nah tiba-tiba ada satu orang doang yang tiba-tiba mengalami kriteria eksklusi, misalnya meninggal atau enggak, kayak tiba-tiba kemana gitu. Nah itu kita bisa lewatin aja tak karena populasi kita gede, asal perlu kita ganti dan Kalau misalnya populasinya besar dan sampelnya jumlahnya banyak, jadi biasanya gini ya, ketika kita mengambil sampel, kita selalu melebihkan 20%. Contoh misalnya, kita mau ambil 30 orang, udah ada 30 orang yang kita ambil, lebihin, jangan pas banget 30, buat jadi 35. Jadi ketika tiba-tiba di pertengahan